Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Layinatu Sifa dari PGMI 4A UIN Wali Songo Semarang akan mempraktekkan praktikum fisika tentang bunyi. Tepatnya praktikum tentang resonansi dan bunyi sederhana pada gelas kaca. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh panjang ruang dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Sebelum melakukan praktikum, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui berbagai medium, baik cairan, gas, dan padat. Selain itu, bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan atau merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Pada percobaan ini hanya menggunakan dua alat dan bahan saja. Yang pertama ada 4 gelas kaca dan air. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menuangkan air ke dalam gelas secara penuh. Setelah itu, kita celupkan 2 ruas jari ke dalamnya, putar-putar. Lalu 2 ruas jari yang sama kita gosokkan atau putarkan ke bibir gelasnya dan amati apa yang terjadi. Dapat kita simpulkan tidak terdengar atau tidak menghasilkan bunyi yang nyaring. Percobaan yang kedua, kita tuangkan air ke dalam gelas 3/4 saja dan lakukan langkah-langkah yang sama seperti percobaan yang pertama tadi dengan mencelupkan 2 ruas jari, putar-putar, lalu jari yang tadi dicelupkan atau jari yang sama kita putarkan ke bibir gelas dan amati serta dengarkan bunyi yang dihasilkan. Nah, terdengar bunyi lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Jadi percobaan kedua, bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Percobaan yang ketiga, air dimasukkan atau dituangkan ke dalam gelas setengah saja. Kebanyakan. Nah, ini sudah dituangkan air setengah gelas saja dan kita lakukan langkah-langkah yang sama, yaitu mencelupkan 2 ruas jari ke dalam air, putar-putar, lalu kita putarkan di bibir gelasnya dan amati serta dengarkan bunyi yang dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan pada percobaan ketiga lebih nyaring daripada bunyi yang dihasilkan percobaan kedua dan ke-1. Selanjutnya percobaan yang keempat, kita masukkan air 1/4 saja dari gelas. Dan kita lakukan praktikum yang sama atau langkah-langkah yang sama dengan mencelupkan 2 ruas jari, putar-putar, lalu kita gosokkan di bibir gelasnya dan amati serta dengarkan bunyi apa yang dihasilkan. Nah, bunyi yang dihasilkan pada percobaan keempat lebih nyaring daripada bunyi yang dihasilkan pada percobaan 3, 2, dan yang ke-1. Oke, dari 4 percobaan tadi dapat saya bahas
Untuk percobaan yang pertama ini tadi tidak menghasilkan bunyi yang nyaring atau bunyinya tidak terdengar dan tidak menghasilkan bunyi, dikarenakan di dalam ruangan ini tidak ada ruang kosong ataupun ruang udara. Jadi bunyi tidak terdengar karena yang menyebabkan adanya bumi itu adanya ruang kosong pada panjang ruang ini. Begitu. Yang praktikum kedua ini ada bunyi yang dihasilkan dikarenakan adanya ruang kosong ini atau ruang udara di dalam satu ruang medium ini. Jadi dihasilkan bunyi yang cukup terdengar. Pada percobaan yang ketiga ini bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dibandingkan percobaan 2 dan 1 dikarenakan ruang udara atau ruang kosong dalam medium ini itu lebih besar ditimbang percobaan 1 dan 2. Jadi bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dibandingkan percobaan 2 dan 1. Dan untuk percobaan yang keempat, hasil bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dibandingkan percobaan 3, 2, dan 1 dikarenakan ruang kosong atau ruang udara di dalam medium ini lebih besar dibandingkan pada percobaan 3, 2, dan 1. Jadi dari percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa semakin besar volume air maka akan semakin kecil gelombang bunyi yang dihasilkan. Semakin besar ruang kosong atau ruang udara pada suatu medium, maka gelombang bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil volume air di dalam suatu medium, maka gelombang bunyi yang dihasilkan semakin besar. Dan apabila semakin kecil ruang kosong yang ada di suatu medium ini, maka bunyi yang dihasilkan maka akan semakin kecil. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau praktikum ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video atau praktikum yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.